Jadi hari ini materi kita adalah tentang normalisasi ya. Tujuannya paham apa itu konsep normalisasi dan ketergantungan fungsional. Jadi nanti akan ada konsep ya atau teori tentang ketergantungan fungsional. Kemudian ada tahapan normalisasi. Jadi normalisasi ini ada banyak tahapan dari 1 sampai 5 ya. Nah, nanti hari ini kita belajar dari 1 sampai 3 dulu. Oke, jadi apa sih normalisasi ya? Jadi normalisasi ini adalah sebuah teknik dalam logical design, sebuah basis data yang mengelompokkan atribut ya, nggak apa-apa ya, nanti saya absen lagi. Basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Nah, normalisasi ini biasanya kita lakukan kalau memang dia sudah terbentuk tabel-tabel ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian bikin mulai dari ERD ya, ERD-nya sudah betul, kemudian KDM atau PDM-nya sudah betul, harusnya sudah ternormalisasi dengan baik. Tapi ada beberapa kejadian, misalkan kalian di perusahaan gitu ya, kalian nggak mulai bikin ERD dari awal, jadi kalian sudah diberi tabel yang sudah jadi. Nah, dari tabel itu nanti kita biasanya ngecek ulang apakah memang tabel ini sudah bagus, sudah optimal atau belum. Nah, itu adalah proses normalisasi. Jadi normalisasi ini kita cek biasanya kalau bentuknya sudah tabel ya, dan kita melihat itu nanti atribut-atributnya itu sudah betul atau tidak. Ya, agar tidak ada yang redundansi. Redundansi itu berulang ya. Jadi misalkan di tabel A itu sudah ada data, di tabel B itu ada lagi yang sebenarnya esensinya sama. Nah, itu berarti nggak boleh. Atau mungkin di satu tabel ada beberapa data yang di baris 1 ada, di baris 5 diulang, di baris 10 diulang lagi. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, sehingga nanti ketika kita melakukan normalisasi, data-data yang sebenarnya sudah ada tapi diulangi ya atau redundan itu harus dihapuskan semua ya biar relasinya baik atau optimal ya. Nah, normalisasi selain membentuk struktur relasi yang baik tadi ya yang optimal, tidak ada redundansi, dia juga bisa menghilangkan ambiguity. Jadi ambiguity itu ya ambiguitas ya, hal-hal yang nggak jelas. Jadi misalnya ada atribut ini tuh kok nggak cocok, membingungkan kalau ditaruh di tabel A gitu ya. Ya berarti nanti akhirnya kita mungkin bisa pisah menjadi tabel yang lain biar tidak membingungkan, tidak menimbulkan ambiguitas. Nah, mungkin sekarang masih abstrak ya. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya. Oke, jadi ini fungsinya normalisasi tadi dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi sudah baik ya. Jadi memang dimaksudkan agar relasi antara satu tabel dengan tabel lain itu sudah betul, sudah secara logika pas, optimal, nggak ada perulangan ya. Relasi yang baik ini ya nanti kalau misalnya memang sudah bentuknya tabel ya, bisa dilakukan proses insert masuk data baru ya, update, ubah data, delete, hapus data atau ngedit modifikasi ya pada satu atau beberapa atribut tanpa mempengaruhi integritas data dalam relasi tersebut. Integritas data itu keutuhan ya. Jadi biasanya kalau kita menormalisasi atau tabelnya sudah ternormalisasi, ya kalian kan sudah belajar di minggu-minggu kemarin kalau bikin tabel itu biasanya ada PK, ada FK ya. Ya, yang bahaya ini biasanya FK. Ketika tabel induknya ya, tabel yang PK-nya tadi dijadikan FK terganti, misalnya ya diedit. Nah, harusnya tabel yang punya FK yang jadikan dia FK itu juga akan berubah kan? Itulah integritas data. Jadi kalau kita bilang integritas data ketika ada FK gitu ya yang kita ubah ya harusnya dia tetap ikut berubah sehingga nanti nggak ada kesalahan data.
Ya, aneh sekali kalau misalnya ada beberapa FK tadi di PK yang tabel induknya kita ganti atau kita hapus, tetapi masih ada di tabel yang menjadi FK. Itu kan jadi menimbulkan ambiguitas tadi. Ya, itu harusnya nggak ada yang seperti itu. Nah, kemudian dalam perancangan basis data, ya ini masih fungsi normalisasi ya, untuk menganalisa skema relasi yang didasarkan pada primary key dan functional dependency antara atribut-atribut. Kemudian satu urutan tes, bila suatu tes gagal, maka relasi yang menyalahi tes harus dikomposisi menjadi sejumlah relasi yang masing-masing memenuhi kaidah normalisasi. Nah, di sini karena tadi normalisasi itu ada tahap-tahap ya, ada 1, NF, 2, NF sampai terakhir. Nah, itu urut. Jadi kalau misalnya kita langsung ke tahap terakhir itu nggak boleh. Ya, harus memenuhi yang pertama dulu. Kalau pertama udah memenuhi, baru yang kedua. Nah, jadi seperti itu. Jika dia di satu aja udah salah, ya harus diperbaiki dulu sampai yang satu benar. Ya. Jadi, gimana sih database yang buruk? Nah, database yang buruk itu ketika ada data yang sama tersimpan di beberapa tempat file atau record. Tadi ya yang saya contohkan misalnya ada data sama persis dia ada di tabel A dan di tabel B. Nah, itu data yang buruk ya. Kenapa kok harus disimpan data yang mirip banget tapi ada di 2 tabel ya harusnya cukup 1 kan dia habis-habisin 4. Nah, itu database yang buruk. Jangan sampai ada seperti itu. Kemudian ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Nah, ini misalkan FK-nya hilang, kan FK itu menjadikan dia punya relasi ya. Kalau relasinya hilang, FK-nya hilang, dia kan jadi nggak bisa tahu, oh ini hubungannya. Misalnya kayak tadi yang jadwal tadi di bioskop sama film. Ketika FK-nya antara jadwal sama film itu hilang, maka kita nggak tahu jadwal ini untuk film yang mana, gitu kan. Nah, seperti itu ketika ada sesuatu yang hilang, dia jadi nggak bisa menghasilkan informasi yang tepat. Sehingga hal-hal yang seperti itu harus nggak boleh ya terjadi. Karena kalau itu terjadi, database kita akan disebut database yang buruk. Kemudian juga terjadi kehilangan informasi ya, ini mirip-mirip ya sama yang contoh yang tadi. Kemudian terjadi adanya redundansi atau pengulangan atau duplikasi. Nah, ini juga mirip sama yang pertama ya, poin pertama. Sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Nah, karena redundansi ini misalnya tadi data yang mirip ada di tabel A, tabel B, pertama ya dia boros ruang. Karena data itu kan penting banget ya disimpan. Kalau datanya boros ruang kan harusnya ada informasi lain yang bisa kita simpan jadi penuh-penuh karena data yang berulang tadi. Jadi itu nggak bagus. Kemudian kalau mau update juga susah karena harus update di banyak tempat juga. Itu juga akan menyulitkan. Jadi kalau data yang bagus, rancangan yang bagus harusnya tidak ada redundansi. Ya, maka ini harus dilakukan normalisasi ya untuk menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleksitas, ya. Jadi yang ribet-ribet gitu ya, yang terlalu banyak relasi itu bisa dihilangkan memang kalau memang sudah ketemu sambungannya. Kemudian mempermudah modifikasi data. Oke, nyampe sini sedikit sudah dapat gambaran nanti normalisasi ini tujuannya buat apa? Sudah? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Belum? Permisi Bu, Ya? saya mau bertanya. Ilham. Kira-kira duplikasi sama redundansi itu apa ada perbedaannya Bu? Sebenarnya nggak ada bedanya ya. Duplikasi kan tercopy, redundansi juga pengulangan. Nah, biasanya kalau kita bilang redundansi atau duplikasi itu sama saja. Baik dia ada di satu tabel ataupun ada di tabel yang berbeda. Jadi itu hanya beda istilah saja, tapi maksudnya sama sih sebenarnya. Oh, iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Jadi mungkin ada yang bilang redundansi, ngulang ya. Kalau redundansi ngulang itu bisa jadi nggak semua, maksudnya nggak sama persis ya. Misalnya
ada beberapa tabel yang ada data yang mirip tadi. Nah, mungkin itu redundansi. Kalau duplikasi itu biasanya benar-benar sama persis. Tapi intinya ya dia ada data yang terulang, sama aja. Saya sih nggak terlalu membedakan istilahnya ya. Pokoknya ada data yang terulang, datanya tercopy di beberapa tempat, itu ya bisa disebut redundansi atau duplikasi. Ada lagi sebelum saya masuk sini? Belum? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi selanjutnya adalah konsep ketergantungan fungsional. Nah, ini fokus sedikit ya. Ini agak sulit sebenarnya. Bukan sulit sih ya, cuma karena ada notasi-notasi kayak seperti ini, jadi mungkin agak susah dibayangkan. Cuma nanti ada beberapa contoh ya yang akan bisa kalian langsung nangkap gitu harusnya. Nah, jadi kalau kita bilang di suatu tabel, ya, kalau tabelnya itu ternormalisasi, nanti ketergantungan fungsionalnya juga harus betul semua. Apa itu ketergantungan fungsional? Ya, jadi ketergantungan fungsional atau functional dependency itu seperti ini. Ada atribut ya atau kolom ya. Suatu kolom A itu menentukan kolom B. Ya, jadi notasinya seperti ini. A, kemudian ada tanda panah menuju B. Itu berarti A ini menentukan nilai B. Atau B tergantung secara fungsional terhadap A. Ya. Syarat FD ini terjadi minimal 2 baris pada suatu tabel dengan nilai A yang sama memiliki nilai B juga sama. Nah, jadi seperti ini. Ini relasi-relasi yang membingungkan menurut saya. Mending langsung lihat contohnya ya. Jadi ini contohnya fungsional dependensi. Nah, ini ada suatu tabel gitu ya. Ada tabel, isi kolomnya, nama kolomnya ada nama kuliah atau nama mata kuliah, ada NIM, ada nama mahasiswa, indeks nilai ya. Jadi ada 4. Ini jadi satu tabel. Nah, kemudian di sini biasanya yang punya fungsional dependensi yang sama itu biasanya bisa kita pecah. Jadi dia dikelompokkan sesuai fungsional dependensinya. Nah, apa itu maksudnya? Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ada NIM, ada nama mahasiswa ya. Nama mahasiswa itu kan tergantung terhadap NIM ya. Jadi kalau NIM-nya 15 ya harusnya namanya Beta Susanti ini ya. Kalau NIM-nya 25 harusnya Kila Nuri. Nggak mungkin NIM-nya 15 isinya Beta Susanti, kemudian di baris selanjutnya NIM-nya 15 isinya Kila Nuri. Kan nggak mungkin ya. Jadi nilainya atau isi dari nama mahasiswa ini tergantung terhadap NIM. Oke? Jadi sebentar ya. Jadi ini tergantung terhadap NIM. Nah, ini adalah functional dependency. Jadi kita nulisnya bisa nulis seperti ini. NIM ya. NIM menentukan tanda panah nama mahasiswa. Oh ya, sudah ada ya di sini ya. NIM menentukan nama mahasiswa. Oke, jadi seperti ini. Karena nilainya mahasiswa, nama mahasiswa ini pasti tergantung NIM-nya, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, ini contoh fungsional dependensi. Contoh yang lain, ya. Contoh yang lain adalah nilai, ya, nilai. Nilai ini, ya, biasanya saya sebagai dosen, kalau mau ngasih nilai anak, itu saya nih nilainya berdasarkan apa ya? Oh, saya kalau mau ngasih nilai anak, ya pertama saya lihat dulu, saya ngajar mata kuliah apa, ya. Jadi saya pertamanya lihat dulu, saya ngajar mata kuliah apa. Jadi kalau saya ngajarnya di basis data, ya saya nilainya sesuai dengan tugas-tugas yang di basis data misalnya ya. Kemudian setelah itu ya saya lihat mahasiswanya kan, masa saya ngasih nilai satu kelas nilainya saya samakan semua. Enggak kan? Berarti nilai ini juga saya melihat berdasarkan mahasiswanya, yang di sini pasti berdasarkan NIM. Nah, oleh karena itu, untuk membuat nilai, saya tergantung terhadap mata kuliah dan
NIM. Nah, maka seperti ini nanti hasilnya. Nama kuliah dan NIM ini menentukan indeks nilai. Ya. Jadi nilai tergantung pada NIM dan nama mata kuliah. Nah, jadi di sini ada dua jenis ketergantungan. Ketergantungan pertama, nama, ini tergantung terhadap NIM. Yang kedua, nilai mahasiswa itu ya tergantung terhadap nama mahasiswanya sama kuliahnya, ya kan? Nah, seperti ini beta. Beta itu nilainya di basis data A. Bisa jadi di matematika nilainya beda ya. Misalnya di matematika nilainya B gitu kan. Nah, ini nilainya ini ya sangat ditentukan oleh nama mata kuliahnya juga. Begitu juga ini Kila, untuk saya menentukan nilai B ini berarti saya harus tahu NIM-nya dulu. Oh, mahasiswanya yang ini, mata kuliahnya yang mana. Nah, yang tidak termasuk fungsional dependensi atau tidak tergantung nama kuliah terhadap NIM ya, nggak ada hubungan sama sekali ya. Jadi kalau kita bilang fungsional dependensi itu ada hubungannya, ketergantungannya. Kalau nggak tergantung sama sekali, nggak ada hubungannya sama sekali, itu berarti non FD, non fungsional dependensi. Contohnya nama mata kuliah sama NIM ini kan nggak nyambung sama sekali ya. Nama mata kuliahnya ya udah berdiri sendiri, NIM berdiri sendiri ya kan. Nah, ini berarti tidak ada ketergantungan. Begitu juga indeks nilai ini terhadap NIM. Kita nggak bisa menentukan nilai hanya berdasarkan NIM saja kan. Karena kalau berdasarkan NIM saja nanti bingung lah ini nilainya yang buat mata kuliah apa ya. Nah, oleh karena itu ini juga termasuk bukan. Atau kita juga bisa nambahkan misalnya nama mahasiswa terhadap gimana ya? Ini ya, terhadap indeks nilai. Ini kan juga bukan ya. Karena untuk menentukan nilai kita nggak bisa cuma pakai nama mahasiswa saja. Atau juga nama kuliah. Nama kuliah terhadap indeks nilai. Untuk menentukan indeks nilai, kita nggak bisa cuma lewat nama mata kuliah saja. Nanti mahasiswanya siapa yang mau dikasih, kan? Nggak bisa. Jadi ini contohnya yang non FD ya, yang nggak ada hubungannya. Mungkin sampai sini bisa dapat gambaran apa itu fungsional dependensi dan non fungsional dependensi. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Udah cukup paham? Belum? Sudah, Bu. Sudah ya, belum ada pertanyaan ya. Sudah, Bu. Oke, jadi seperti itu ya. Fungsional dependensi sangat penting sekali ketika kita nanti mau menentukan normalisasinya. Jadi kita harus tahu atribut ini ya tergantung atau berhubungan dengan atribut yang mana saja. Nah, itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini juga misalkan ada tabelnya itu isinya NIM, nama mata kuliah, semester, nilai. Ya. Kemudian atribut kuncinya ada NIM, nama mata kuliah, semester. Oke, jadi kita mau menentukan nilai ya. Kalau di sini menentukan nilainya tidak hanya dengan NIM sama nama mata kuliah, tapi juga semester. Kenapa? Bisa jadi ada mungkin ini kalau di Polonema jarang ya. Kalau di universitas lain misalkan ada mata kuliah yang saya ambil di semester 3. Kemudian semester 4 saya ngambil mata kuliah yang sama. Saya mau perbaikan nilai. Jadi kan untuk menentukan nilai tidak hanya pakai NIM sama nama mata kuliah, tapi juga butuh semester berapa dia ngambilnya. Nah, maka nanti fungsional dependensinya nggak cuma 2 tadi ya. Nggak cuma pakai NIM sama nama mata kuliah, tapi ada tambahan yaitu semester. Jadi seperti ini memang tergantung dengan studi kasus ya. Oke, kalau mau ke kamar mandi silahkan.
Oke, nah itu tadi fungsional dependensi. Nah, sekarang kita masuk normalisasinya ya. Jadi apa sih normalisasi? Ya tadi ya, normalisasi itu tahap-tahap yang akan kita lakukan agar tabel yang terbentuk nanti jadinya adalah tabel yang baik secara perancangan, tidak ada perulangan ya atau redundansi tadi, duplikasi. Kemudian kalau dilakukan perubahan data, penambahan data, tidak ada informasi yang hilang. Nah, di sini ada banyak tahap sebenarnya normalisasi mulai dari tahap paling ringan atau 1 NF hingga paling ketat yaitu 5 NF ya. Biasanya ya, kalau kita sudah masuk ke real world dunia nyata, itu kebanyakan itu tabel yang kita punya itu sudah cukup sampai 3 NF saja atau BCNF. Ya, jadi jarang sekali sebenarnya kita sampai 5 NF gitu ya. Jadi memang nggak semuanya harus dijalankan. Kalau misalnya cuma di 1 NF itu tabelnya sudah cukup bagus, ya sudah, kita nggak lanjut lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kriteria tabel yang normal dikatakan baik atau efisien jika memenuhi 3 kriteria. Jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau lossless joint decomposition. Mungkin kalian akan sedikit bingung ya, karena banyak istilah di sini. Ya, cuma nanti kalau sudah jalan akan dapat gitu. Maksudnya poinnya apa sih? Ya. Jadi misalkan ada tabel besar gitu satu ya. Tabel itu akhirnya saya bagi ke beberapa tabel karena tabelnya itu terlalu besar dan tadi fungsional dependensinya itu yang nggak jadi satu gitu ya, misah-misah. Nah, akhirnya saya uraikan. Nah, ketika diuraikan tadi, ya, ketika diuraikan informasi yang kita peroleh itu tetap sama seperti tabel yang pertama yang waktu belum diuraikan. Nah, jadi ketika kita mau menguraikan tabel itu tidak boleh ada informasi yang hilang. Ya, itu adalah lossless joint decomposition. Jadi nanti kalau kalian masuk normalisasi ya, biasanya itu ada contoh satu tabel besar gitu ya, atributnya banyak. Nah, ketika disuruh menormalisasikan, nanti akan terbentuk tabel-tabel lagi yang lebih kecil. Ya, jadi biasanya normalisasi itu seperti itu. Ya, kemudian selain tadi nggak boleh ada informasi yang hilang atau lossless joint decomposition, yang kedua adalah terpeliharanya ketergantungan fungsional. Yang tadi ya, ketika ada atribut yang tergantung secara fungsional seperti ini tadi, harusnya yang tergantung secara fungsional ini nggak dipisah ke dalam tabel yang beda. Jadi misalnya NIM kan tadi menentukan nama mahasiswa. Jadi kalau misalnya saya mau mendekomposisi atau memecah tabel ini ya, harusnya NIM sama nama ini masih jadi satu tabel, nggak boleh dia terpisah jadi dua tabel yang berbeda. Jadi tabel A punya NIM saja, tabel B punya nama mahasiswa itu nggak bisa. Jadi ketika dia punya hubungan, maka dia harus jadi satu tabel ketika sudah dipecah. Ya, begitu juga dengan ini. Nama kuliah, NIM, indeks nilai, ini juga harus jadi satu tabel. Jadi itu fungsional dependensinya harus tetap terpelihara ya. Yang tergantung tadi nggak boleh dipecah-pecah. Kemudian yang ketiga adalah tidak melanggar BCNF ya, ini dijelaskan nanti ya. Oke. Nah, jadi yang paling gampang contohnya tabel seperti ini ya. Jadi saya ulang kembali. Kalau soal-soal normalisasi, biasanya kita nggak mulai dari studi kasus ya, nggak mulai dari bikin ERD. Karena biasanya kalau ERD-nya udah betul, harusnya selanjutnya juga sudah bagus ya. PDM-nya, PDM-nya udah betul. Nah, jadi ketika kita normalisasi, biasanya soal-soalnya ya bentuk-bentuknya adalah bentuk tabel seperti ini. Nah, jadi kalian di sini sebenarnya sudah nggak memikirkan lagi ERD-nya seperti apa gitu ya. CDM-nya kayak gimana Bu? Sudah nggak ada. Jadi kalau normalisasi semua contohnya pasti bentuknya tabel seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Belum? Oke, jadi normalisasi pasti mulainya dari bentuk tabel.
Kalau nanti ada ujian tentang normalisasi, ya kalian ujiannya langsung dikasih bentuk tabel seperti ini. Dan nanti kalian harus mengoptimalkan. Ya, jadi ini contoh adalah relasi tidak normal atau tabel yang tidak normal. Ya, jadi tabelnya itu ada kosong-kosong seperti ini. Ini udah pernah ya di praktikum kayaknya ya sudah pernah yang seperti ini. Ada ID personil, ada tanggal lahir. Kemudian di sini ada karakteristik, tapi di karakteristik ini ada tinggi, ada berat, ada rambut, gitu ya. Nah, seperti ini adalah tabel atau relasi yang tidak normal. Maka untuk menormalkannya, kita akan buat seperti ini ya. Kita akan nambahkan kolom atau atribut. Jadi kita tambahkan kolom tinggi, berat, dan warna rambut. Sehingga nanti di bawahnya sini kan nggak ada yang kosong ya. Nggak ada yang kosong. Jadi seperti ini, satu baris itu isinya full gitu ya. Dan semua atributnya memang sudah jelas maksudnya apa gitu ya. Jadi karakteristik ini nggak usah dikasih, langsung aja langsung tinggi, berat, warna rambut. Oke, ini masih gampang ya. Jadi paling gampang ini contohnya yang atas ini yang tidak normal, yang bawah adalah yang normal. Oke, nah ini adalah tabel universal. Jadi tabel universal atau start tabel adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Nah, biasanya kalau nanti ujian, kalian ya diberi start tabel gini. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya start tabel ini bisa dibagi menjadi banyak tabel lagi. Atau dia sebenarnya banyak entitas, tapi kok dijadikan satu. Ya, itu memang soal ya. Itu memang permasalahannya di start tabel atau di universal tabel. Jadi ada tabel satu besar, ini sebenarnya ini lanjutannya ya. Jadi semester ini sebenarnya di sampingnya gitu. Jadi ada satu tabel, dia punya banyak sekali atribut. Di mana atributnya itu sebenarnya kalau kita perhatikan ya dia nanti bisa dijadikan banyak entitas ya sesuai dengan yang sudah kita pelajari waktu bikin ERD kan, dikelompokkan berdasarkan entitas-entitas. Nah, ini start tabel ini atau tabel universal adalah contoh tabel yang tidak baik atau tidak normal. Nah, jadi nanti kalian akan sering kalau waktu ujian normalisasi bertemu dengan tabel yang seperti ini dan kalian harus menormalisasikannya. Nah, jadi seperti ini ya nanti ya contoh-contohnya. Di sini ada NIM, nama, alamat, kemudian kok langsung jadi satu sama nama kuliah, SKS, ada nilai juga, ada jadwal ya di sini ya, ada tempat. Nah, ini sangat kompleks. Oke. Nah, sehingga kalau ada tabel seperti ini, bagusnya ya, kita pasti akan memecah ya. Oh, kalau ini kan hubungannya sama mahasiswa, ya sudah, kita bikin tabel dulu, tabel mahasiswa. Oh, ini ada hubungannya sama kuliah, ya sudah, kita buat dulu tabel mata kuliah, gitu kan. Kemudian di sini ada dosen, berarti kita bikin tabel dosen. Ada jadwal dosen, ada nilai mahasiswa, ya. Jadi, tabel universal ini nanti akan kita pecah-pecah. Ya, gitu ya, waktu kita melakukan normalisasi akan terpecah-pecah. Nah, inilah yang penting. Jadi ketika kita memecah, kita itu nggak boleh menghilangkan informasi pentingnya. Ya ini ya, ketika hasil dekomposisi digabungkan, masih bisa menghasilkan informasi sesuai dengan tabel awal. Nah, jadi seperti ini. Aman dan tidak aman. Jadi ini tabel awalnya, ini mungkin contoh aja ya. Jadi agak nggak jelas kalau kalian lihat isi datanya. Tabel awalnya itu 3 kolom, 4 baris. Terus mau didekomposisi. Ya, jadi ini dianggap start tabel tadi yang punya atribut banyak. Oh, saya dekomposisi. Saya bagi. Tabel pertama itu isinya AB, tabel kedua isinya BC. Terus waktu digabungkan kembali nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini tidak aman. Kenapa? Karena hasil penggabungannya bentuknya beda dengan tabel universalnya. Yang betul adalah yang seperti ini. Ya. Jadi ini tabel ABC tadi. Oh, ketika saya pisah jadi AB seperti ini, BC seperti ini.
Tetapi ketika A, B, C saya gabungkan kembali, bentuknya tetap sama seperti tabel universalnya. Nah, jadi nanti ketika kita sudah masuk normalisasi, ketika kita gabungkan kembali, bentuknya harus sama dengan tabel universal. Oke, mungkin agak bingung ya, karena ini sangat teori memang. Ada pertanyaan dulu terhadap istilah-istilah ini? Belum? Anissa ya, silakan. Anissa mau tanya apa? Halo? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, Kan silakan. tadi itu misalnya kayak bikin tabel baru kayak tabel dosen gitu ya Bu. Terus Ya, kalau dibikin primary key khusus dosen, terus nanti kalau dibagi lagi tabel mahasiswa, terus dibikin primary key khusus mahasiswa gitu berarti boleh ya Bu? Atau gimana? ya. Jadi memang sebenarnya nanti normalisasi seperti itu, kita membuat tabel-tabel baru dan ada primary key-nya. Jadi yang jadi primary key ya yang seperti ini tadi. Yang jadi primary key adalah yang punya fungsional dependensi. Contohnya tadi ini fungsional dependensinya adalah NIM itu punya fungsional dependensi terhadap nama mahasiswa. Nama mahasiswa kan tergantung NIM ya. Jadi nanti yang ada di sebelah kiri atau NIM-nya akan jadi primary key. Jadi seperti itu nanti. Nah, makanya kenapa tadi dibahas fungsional dependensi. Gitu. Jadi Terima kasih sebenarnya, Bu. ya sama-sama. Jadi sebenarnya nanti ini ya bentuknya kayak yang kemarin sudah kalian pelajari ya. Dari ERD, kemudian jadi apa? Tabel relasional ya sebenarnya seperti itu. Cuma ini kalau normalisasi stepnya saja yang berbeda, tidak mulai dari studi kasus, tidak mulai dengan merancang ERD, tapi kita langsung disuguhkan dengan tabel universal, di mana tabel universal itu satu tabel yang punya banyak sekali atribut. Jadi nanti memang ya harus dipisah-pisah seperti itu. Nah, makanya di sini kita harus paham dekomposisi, ya pemecahannya, dan jangan sampai ketika kita mendekomposisi itu ketergantungannya salah. Kayak misalnya tadi ya nama sama NIM gitu ya. Nama ditaruh di tabel A, NIM-nya ditaruh di tabel nilai saja kan bingung ya mahasiswanya kok nggak punya NIM, nggak boleh seperti itu. Jadi dependensinya yang seperti tadi juga harus terjaga. Nah itu yang dinamakan dependency preservation atau pemeliharaan ketergantungan. Ya, jadi memang ketika kita memisahkan tadi, kita harus melihat dependensinya tadi ya, FD-nya ini ya harus benar. Nah, ini contohnya perubahan yang efisien. Itu tadi kita akhirnya mau bikin tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa. Nah, ini kita lihat nama mahasiswa ini tergantung ke atribut yang mana? Namanya NIM ya. Alamat mahasiswa juga tergantung NIM ya. Kan ya mahasiswanya siapa NIM ya. Tanggal lahirnya juga tergantung ke NIM ya. Sehingga ada 3 atribut yang tergantungnya itu ke NIM. Nah, makanya nanti NIM ini akan jadi primary key ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Nanti di sini akan ada tabel mahasiswa di mana NIM-nya ini dia adalah primary key atau karena dia menjadi atribut yang menentukan atribut lain dan atribut lain yang tergantung ke dia akan jadi satu tabel ngikut gitu ya. Jadi akhirnya nanti ada tabel mahasiswa isinya NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Ya seperti itu. Kemudian di sini juga ada nilai ya. Ada tabel nilai. Kalau kita lihat nilainya ini tergantung ke mana? Tadi nilainya tergantung ke NIM ya. NIM ya mahasiswanya. Kemudian nama kuliahnya. Karena di sini sudah ada kode berarti ke kode kuliah ya kan? Ke kode kuliah. Nah, karena indeks nilai ini tergantungnya kedua, ke NIM sama kode kuliah, maka nanti ini juga akan ada tabel nilai di mana primary key-nya juga akan punya
2 ya. Primary key-nya 2. NIM sama kode kuliah. Di mana NIM sama kode kuliah ini nanti juga selain menjadi primary key, dia jadi FK. Kenapa kok jadi FK? Ada yang tahu? Ingin menjawab. Ya. Kalau menurut saya dia jadi foreign key karena itu kan nanti dihubungin sama tabel yang lain, Bu. Karena Oke, sudah berbeda benar. tabel. Ya, betul ya. Nah, jadi nanti seperti ini contohnya ya. Oke, terima kasih Ali, sudah betul. Jadi nanti akhirnya akan ada mahasiswa di mana yang jadi nggak keluar ya. Saya ini nulis nggak keluar ya. Oh ini NIM ya. NIM ini menentukan nama MHS mahasiswa, terus alamat mahasiswa sama tanggal lahir gini ya. Jadi ini nanti akan jadi tabel 1. Tabel 2-nya ada kode, ada kuliah ya, mata kuliah misalnya. Di mana kode kuliah ini akan menentukan nama kuliah sama SKS ya, sama semester ya. Karena kan kalau kayak kalian kan kode kuliahnya nggak tahu saya apa, PD gitu misalkan ya, basis data, nama kuliahnya, SKS-nya 3 SKS, semester 2 gitu kan. Dan nanti untuk yang tabel nilai, ini ya tabel nilai, ini primary key-nya tadi dia tergantung ke NIM dan apa tadi ya? Kode kuliah. Jadi nilainya ini kan saya bisa ngasih nilai kalau saya tahu NIM anaknya sama mata kuliahnya yang mana ya. Nah, jadi ini indeks nilai tergantung ke sini. Nah, kalau kita lihat NIM ini sudah jadi primary key-nya mahasiswa ya. Kode kuliah juga sudah jadi primary key-nya tabel kuliah, sehingga di sini dia selain menjadi PK, dia juga akan jadi FK. Bisa dibayangkan ya? Ada pertanyaan? Paham ya? Nah, jadi nanti sebenarnya normalisasi ini ya mirip-mirip sama yang kemarin, bisa-bisa seperti ini. Cuma mulainya saja, ya saya ulang lagi, mulainya berbeda karena mulainya dari tabel universal seperti ini. Jadi ya tetap menentukan primary key nanti akhirnya berdasarkan fungsional dependensi tapi ya. Tuh. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi ini adalah tahap-tahap ya. Tahap-tahap normalisasi. Jadi pertama, tidak normal. Nah, kalau tidak normal, kita akan menghilangkan perulangan grup melalui bentuk normal 1NF. Ya, jadi pertama bentuk normal 1NF. Kalau memang tidak memenuhi ya kita lakukan aturan 1NF. Kalau sudah memenuhi bagaimana? Ya kita lanjutkan ke 2NF. Kalau sudah memenuhi 2NF, ternyata ya, oh tabel 1NF saya sudah memenuhi 2NF. Berarti ya sudah nggak usah dilanjutkan lagi. Seperti itu. Tetapi kalau dia belum memenuhi 2NF, ya udah kita lakukan aturan 2NF. Dan seterusnya ya. Oh, 2NF sudah selesai. Apakah cocok dengan 3NF? Oh, sudah cocok. Selesai. Kalau belum cocok, kita jalankan 3NF. Ya, jadi di sini harus urut dari 1NF sampai 5NF ya. Sebenarnya 5NF. Ketika dia sudah memenuhi 1, maka kita cek kedua. Kalau 2 belum memenuhi, ya kita jalankan lagi. Kalau sudah, maka kita cek ketiga, baru cek keempat. Ya, jadi nggak boleh langsung, oh saya mau langsung ke 4NF. Nggak boleh ya, harus urut satu-satu. Nah, jadi memang ini adalah suatu tahap ya, normalisasi itu adalah tahap. Tidak boleh loncat-loncat, tidak boleh langsung ke yang terakhir, tapi memang selalu dimulai dari tahap pertama. Oke, jadi dimulai dulu dari tahap pertama. Ya, Ali mau tanya apa? Ya, Bu, izin bertanya. Berarti intinya normalisasi tabel itu kita cuman mecah tabel ya, Bu, intinya. Sebenarnya Biar tabelnya tuh apa ya? Mungkin menghubungkan antar relasi tabel, tapi biar nggak
ya nggak ada duplikasi gitu kan intinya. Ya, jadi memang kebanyakan itu memecah tabel ya. Jadi kalau kita nanti kalian belajar ya, dari 1 NF sampai 4 NF kalau nggak salah itu mecah tabel. Tetapi waktu 5 NF apa ya, saya juga agak lupa, itu ada yang menggabungkan lagi. Ya, jadi intinya yang penting adalah nanti tabel akhir yang sudah kita buat, hasil normalisasinya itu optimal. Ya, jadi memang ada tahap memecah, ada tahap menggabungkan juga sebenarnya. Nanti gitu. Tetapi kalau yang awal-awal memang biasanya ya dari yang tabel besar tadi itu jadi dipecah-pecah. Dan mungkin karena kita memang masih belajar dan memang di dunia nyata sebenarnya kebanyakan cuma sampai 3 NF ya. Jadi memang akan jarang sekali sampai 5 NF. Jadi biasanya 3 NF itu ya sudah normal, sudah optimal, ya sudah nggak lanjut lagi kan kalau sudah normal dan optimal. Jadi seperti itu. Ya, hari ini kita belajar mecah dulu ya. Jadi ada tahap mecah, ada tahap gabung sebenarnya nanti. Oke, jadi Makasih, Bu. normalisasi, iya sama-sama. Saya lanjutkan ya. Ada lagi yang mau tanya? Saya lanjutkan 1 NF. Nah, jadi biasanya kita bilangnya normal pertama ya itu 1 NF. Atau NF-nya itu kepanjangan dari normal form ya, bentuk normal pertama. Aturannya ya yang di sini adalah tidak ada atribut multi-value, atribut komposit atau kombinasinya ya. Jadi ini sebenarnya sama kayak kalian yang kemarin dari ERD, jadi bentuk relasional ya kan, ngecek dulu multi-value nanti jadi dipisah gitu kan, jadi tabel baru. Nah sebenarnya mirip sekali, cuma ini awalnya saja memang ya yang beda ya. Tidak boleh ada multi value, komposit atau yang bisa dibagi ya. Contohnya kemarin ada nama gitu ya, ada first name, last name. Nah, tapi nanti dipisah ya. Tapi itu tergantung kebutuhan sih. Kalau memang tidak butuh dipisah ya kita nggak perlu memisahnya ya. Kemudian harus ada atribut kunci. Jadi kalau kalian masuk 1 NF nggak boleh ada tabel yang nggak punya atribut kunci. Ya, atau primary key nggak boleh, harus sudah kita tentukan primary key. Kemudian setiap atribut harus bernilai atomik. Nah, ini yang atomik ini komposit tadi ya, udah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, jadi langkahnya seperti ini. Setiap atribut harus bernilai atomik. Ya, kalau ada merge kolom itu harus dihilangkan. Misalnya ya, ada kolom alamat yang isinya ada provinsi, kota. Nah, itu bisa kita pisah ya. Atau mungkin ada atribut jadwal. Di jadwal itu ada hari, ada jam. Nah, itu bisa kita pisah ya. Kemudian kita harus mendefinisikan atribut kunci dan tidak boleh ada yang multi value ya. Nah, ini sama sebenarnya sama yang kemarin ya. Kalau kita dari ERD ke relasi apa kemarin relasi itu ya, tabel relasi itu ya. Atribut multi value jadi tabel baru. Ya, ini juga sama. Kalau ada multi value nanti kita jadikan baru juga. Jika ada komposit, maka dipecah jadi atribut yang berbeda. Jadi kita nanti kalau ada yang multi value kan jadi atribut baru. Kita tentukan dia primary key dan foreign key-nya. Nah, ini contohnya ya. Di sini ya ini udah sering ya contoh seperti ini, ada NIM, ada nama, ada hobi. Hobi ini isinya banyak, berarti dia adalah atribut multi value. Ya. Nah, kalau ada multi value dia tidak memenuhi 1 NF atau normal bentuk pertama. Atau juga ada tabel yang seperti ini, ada hobi 1, hobi 2, hobi 3. Walaupun misalnya kalian lihat di sini itu nggak koma-koma gitu ya, nilainya nggak banyak. Soalnya hobi 1 ada sendiri, hobi 2 ada sendiri, hobi 3 ada sendiri, tapi ini juga tidak memenuhi syarat 1 NF. Kenapa? Karena yang hobi 3 ini jadi kosong, dia habis-habisin tempat, gitu kan. Ini kan walaupun kosong sih ya udah disediakan tempat. Itu namanya
membuang-buang kapasitas penyimpanan ya. Ini juga tidak bagus. Jadi contoh 1 atas ataupun contoh 2 ini multi value. Jadinya dianggapnya tidak memenuhi 1 NF. Nah, bagaimana caranya jika agar dia memenuhi 1 NF? Nah, ini ya mirip ya sama yang kemarin. Kita buat mahasiswa sendiri, di mana ini NRP ini NIM ya berarti ya. Ada NIM dan ada nama mahasiswa. Kemudian kita bikin tabel hobi, di mana tabel hobi ini akhirnya mengambil primary key-nya dari mahasiswa ya. Karena dia ngambil dari primary key mahasiswa, jadi yang di tabel hobi ini selain jadi primary key, dia juga menjadi foreign key ya di tabel hobi. Oke, sampai sini paham? Contoh pertama yang paling gampang. Paham. Paham ya? Oke, jadi ini sebenarnya mirip sama yang kemarin transformasi itu ya. Dari ERD ke model relasional. Mirip sekali. Jadi sebenarnya yang kemarin kalian lakukan itu juga normal tahap 1, menghilangkan multi value. Nah, selanjutnya ini juga masih 1 NF ya. Normal pertama menghilangkan atribut komposit atau atribut yang bisa dibagi lagi. Contoh, di sini ada tabel jadwal kuliah ya. Nah, di sini ada kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, dan jadwal. Nah, jadwal ini kan kalau misalnya saya ngajar hari ini gitu kan harusnya ada hari, ada jam ya. Nah, kalau dijadikan jadwal saja, ini kan nilainya jadi ada 2 ya, jadwal hari sama jadwal jam. Nah, ini berarti dia ini masih komposit, masih bisa dibagi lagi. Harus kita jadikan atomik ya. Atomik itu sudah nggak bisa dibagi ya. Jadi harus kita pisah. Akhirnya jadwal ini kita bikin atribut sendiri yang sudah terpisah, yaitu ada jadwal hari dan jadwal jam. Nah, nanti tabel yang di bawah ini ya, di mana jadwalnya terbagi 2 adalah tabel yang sudah ternormalisasi ya, karena jadwal hari ya sudah nggak bisa dibagi lagi ya, jadwal jam juga sudah nggak bisa dibagi lagi. Jadi ini merupakan tabel yang sudah memenuhi normal bentuk pertama atau 1 NF untuk contoh yang komposit. Sudah cukup jelas contoh komposit? Lulus. Oke ya, jelas ya. Oke, jadi cuma gitu aja ya, 1 NF ya. 1 NF intinya yang kita cek adalah 2, multi value dan komposit. Dan jangan lupa menentukan primary key-nya ya. Kalau yang ini primary key-nya berarti untuk tabel mahasiswa yaitu NIM ya harusnya ya. Hobi juga NIM. Yang di sini kalau kalian lihat pertamanya kan nggak ada garis bawah ya, kode kuliahnya belum jadi primary key. Jadi di sini nanti kode kuliah kita jadikan primary key juga. Nah, multi value, komposit dan primary key itu adalah 3 kunci itu ya, adalah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan normalisasi tahap pertama. Oke, jelas tahap pertama? Gampang? Gampang ya? Oke, saya lanjutkan ke tahap kedua. Apa itu normalisasi tahap kedua ya? Jadi tahap kedua ini baru boleh dijalankan ketika dia sudah memenuhi normal 1 ya. Jadi tadi sudah nggak ada yang multi value, udah nggak ada yang komposit, primary key-nya udah dikasih. Nah, berarti baru boleh kita lanjutkan ke tahap kedua. Kalau belum memenuhi, berarti ya kita selesaikan dulu tahap 1-nya ya. Jadi memang persyaratan tahap 2 itu sudah memenuhi bentuk normal 1. Ya. Nah, kemudian semua atribut bukan primary key ya. Jadi yang atribut yang bukan primary key cuma boleh tergantung ke primary key ya. Nah, jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Nah, ini apa contohnya ya? Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kita punya tabel
tabel universal seperti ini, ada NIM, nama, alamat, kode kuliah, nama kuliah, SKS, sama indeks nilai. Ya. Nah, tabel ini tidak memenuhi 2NF. Kenapa? Ya, karena tabel yang bukan merupakan kunci ya, yang bukan merupakan kunci itu bisa saja tergantungnya cuma ke salah satu kunci. Oke, mungkin kalian bingung, langsung saya contohkan saja. Kalau kalian lihat dari tabel ini ya, yang bisa menentukan atribut lain itu apa? Yang bisa jadi primary key-nya apa? NIM ya, oke. Pertama NIM. NIM. Terus ada lagi? Kode kuliah. Kode Kode kuliah. kuliah. Kode kuliah ya. Nah sekarang dua ini kan ya, kalau kita lihat ya, yang mungkin dia bisa jadi primary key. Nah, kalau 2NF, semua atribut yang lain itu harus tergantung ke dua-duanya. Jadi atribut yang lain kan ini ya, ada nama mahasiswa, ada alamat, ada nama kuliah, ada SKS, ada indeks nilai. Oke ya. Nah, kalau 2NF, kelima-limanya ini harus tergantung ke dua hal yang kita punya ini. Ya. Nah, sekarang kita cek. Apakah nama mahasiswa tergantung ke NIM sama kode kuliah? Tidak. Iya. Tidak apa ya? Ada yang tidak. Nama mahasiswa. Dia ditentukan NIM dan kode kuliah apa cuma salah satu saja? Salah satu. Salah satu ya. NIM. Jadi Salah satu saja. satu saja, satu. Oke. Kalau alamat, kedua-duanya apa salah satu? Salah satu. Salah satu. Salah satu juga. Salah satu juga. Kalau nama kuliah, kedua-duanya apa salah satu? Dua. Nama kuliah? Nama mata kuliah? Salah satu. Ke kode Satu. saja ya, ke kode saja. Iya, kode Nggak kuliah. ke NIM. Kalau SKS mata kuliah ya, berarti ya, kayak misalnya basis data 3 SKS. Kan juga ke kode kuliah saja kan? Nggak tergantung ke NIM kan ya? Ini SKS-nya ini bukan SKS yang mahasiswa ambil ya, maksudnya SKS-nya mata kuliah. Nah, sekarang indeks nilai. Dua-duanya. Nah, di sini kalau kita lihat, masih ada banyak atribut yang dia itu tergantungnya sama salah satu aja. Nah, ini nggak boleh di 2NF. Di 2NF itu ya kalau dia tergantung, kalau dia punya hubungan ya, punya fungsional dependensi harus kedua-duanya. Misalkan di sini ada dua ya. Sehingga kalau seperti itu kita nggak boleh jadikan dia satu tabel, harus kita pisah ya agar memenuhi 2NF. Oke, sebentar, anotasinya saya hapus. Oke ya, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, aduh, gimana sih backnya? Nah, mahasiswa, halaman mahasiswa cuma tergantung ke NIM. Nah, ini nanti akhirnya kita jadikan satu. Oke, kita jadikan satu. Ini ya, ini berarti hubungannya sama mahasiswa. Kemudian nama kuliah sama SKS, kan dia tergantungnya ke kode kuliah. Berarti ini yang kedua ya. Nah, selanjutnya indeks nilai ini tergantung kedua-duanya. Berarti nanti indeks nilai ini kita jadikan tabel baru juga. Sehingga akhirnya nanti ada berapa tabel yang akan terbentuk? 3. Nah, jadi nanti akan ada 3 tabel ya. Jadi begitulah 2NF ya. Akan ada 3 tabel. Jadi tabel pertama ya. Ini tadi kalau di sini indeks nilai ya. Indeks nilai itu tergantung ke NIM sama kode kuliah. Jadi primary key-nya ya dua ini ya. Kalau kita lihat indeks nilai memang tergantung ke dua-duanya. Gitu ya. Kemudian NIM. NIM kita jadikan sendiri, primary key-nya yang NIM, yaitu yang tergantung adalah nama mahasiswa sama alamat mahasiswa. Nama mahasiswa cuma tergantung ke NIM, alamat mahasiswa cuma tergantung ke NIM ya. Jadi ini benar, harusnya tergantungnya ya ke yang sebelah sini. Ya, yang sebelah sini ya.
sebelah sini ya. Kalau ini ya cuma satu ya berarti ya benar ya. Satu. Kalau yang ini harusnya dua-duanya. Jadi akan ada 3 ketergantungan fungsional yang terjadi. Oleh karena itu, kita akan memisahkan dia menjadi 3. Nah, kalau sudah seperti ini, maka selain kita menentukan primary key, juga akan ada foreign key. Foreign key-nya yang mana? Yang punya foreign key berarti di sini tabel apa yang punya foreign key? Nilai. Tabel nilai. Jadi tabel nilai punya foreign key NIM terhadap tabel mahasiswa dan punya foreign key kode kuliah terhadap tabel mata kuliah. Ya, jadi hasil akhir dari 2 NF-nya akan seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Jelas ya. Bisa. Jadi untuk satu tabel ya primary dia tergantungnya ke primary key-nya saja ya. Kalau primary key-nya 1 ya semua ya ke 1 itu. Nggak boleh ada yang ke yang lain ataupun cuma memenuhi setengah saja ya. Kalau yang tadi awalnya kan mahasiswa cuma memenuhi ke NIM saja. Nama kuliah memenuhinya tergantungnya ke kode kuliah saja, itu nggak boleh. Udah dapat gambaran ya 2 NF ya? Udah? Oke, nah ini contoh lain. Ada part, ada warehouse, ada quantity, ada warehouse address. Semua atribut bukan key primer hanya boleh memiliki ketergantungan pada atribut key primer. Ya, contoh yang melanggar bentuk normal kedua adalah part sama warehouse. Ya, ini kayaknya kan ada pabrik gitu ya. Part ini ada warehouse itu bukan pabrik ya, gudang ya. Ada gudang, kemudian gudangnya itu nanti ada nama gudangnya, ada alamat gudang, kemudian dia nyimpen barang apa gitu ya kayaknya ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini berarti yang bisa jadi primary key itu apa ya? Partnya mungkin. Part ya. Jadi part ini kan kayak barang yang disimpan ya tadi ya. Barangnya. Ya, nanti ini sepertinya jadi ini jadi primary key, kemudian sepertinya warehouse itu juga bisa jadi primary key ya, karena warehouse ini nanti menentukan alamatnya, gini kan? Ya, silakan ke kamar mandi ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu ini kurang efektif karena sepertinya terulang-ulang. Misalnya warehouse-nya Boston, dia warehouse address-nya kan ini jadi diulang gitu kan ya. Jadi kurang efektif kan ya. Harusnya nanti kita memisahkan dia. Oke, jadi kita cek dulu quantity atau jumlah yang disimpan dalam suatu warehouse itu tergantung kemana ya. Primary key-nya tergantung ke part saja, apa ke warehouse juga? Part sama warehouse. Oke, jadi quantity itu jumlah barang ya. Kalau kita ingin tahu, oh jumlah barangnya 2000. Oh ini barang yang mana? Berarti kan harus tahu partnya ya atau barangnya. Kemudian 2000 ini disimpannya di gudang yang mana ya? Berarti dia juga harus tahu warehouse-nya kan? Berarti quantity ini dia terhubung atau tergantung ke dua-duanya. Oke, benar? Kedua ya, dua-duanya. Nah, sedangkan warehouse address atau alamat warehouse, dia tergantung ke part, ke warehouse, atau dua-duanya? Warehouse saja. Warehouse saja. Nah, ini tidak memenuhi dependensi fungsionalnya ya, karena ada atribut yang tergantungnya itu cuma ke sebagian saja, nggak kedua-duanya. Maka akan kita pisahkan. Oke, jadi nanti akan kita pisahkan. Yang pertama, ini ada warehouse ya. Nanti warehouse ini sama warehouse address ya. Nah ya di sini ada jawabannya nggak ya? Nah, jadi nanti akan seperti ini ya. Yang pertama akan ada warehouse sama warehouse address ya. Ini cuma nyimpen keterangan tentang gudangnya. Jadi, oh gudangnya namanya Boston. Alamatnya di 24 Main Street ini ya.
Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang di sini ini penjelasan tentang barang yang disimpan di warehouse tertentu ya. Berarti primary key-nya jadi ada dua ya. Ada part atau barangnya apa, kemudian warehouse-nya, nama warehouse ini ya. Selain jadi primary key, dia juga sebagai foreign key gitu ya. Oke, jadi nanti ada dua tabel. Ini tabel pertama, primary key-nya ya warehouse ya. Kalau yang di sini, karena tadi quantity ini jumlah, ini tergantung terhadap part atau barangnya sama alamatnya ya atau gudangnya, maka dia akan punya dua primary key, di mana salah satu primary key yang warehouse dia juga merupakan FK ya, karena dia merupakan primary key dari tabel yang di sebelah kanan. Jadi hasilnya akan ada dua tabel. Ya, di sini tabel inventory atau penyimpanan, dan yang kedua adalah tabel warehouse atau tabel deskripsi gudangnya ya. Oke, dapat gambaran dari soal yang ini dan Permisi Bu, ya, silakan apa itu Ilham? bukannya FK-nya ditaruh di yang tabel kanan ya Bu? Tabel kanan? Kenapa kok di tabel yang kanan? Kan karena yang tabel kanan itu kan punya apa ya Bu, tergantung sama yang di kiri itu kayaknya. Kalau menurut saya. Oh, Tabel apa kanan. salah ya? Oke, jadi yang sebelah sini kan tabel warehouse atau tabel gudang ya. Jadi kalau misalnya di sini itu data saya lebih sedikit kan. Ini lebih kalau kamu bayangkan ini seperti tabel induk. Jadi kalau gimana ya saya ngomongnya ya. Nah, jadi nilainya yang di sini kan nggak tergantung sama yang kiri ya. Gimana ya? Mana ya contohnya? Bener nggak sih? Jadi kalau yang apa kiri tadi itu sama kayak yang ini, indeks nilai. Ya, dia punya dua primary key. Nah, ini juga sama, dia punya dua primary key yang sebelah sini. Nah, tapi primary key-nya yang warehouse ini ngambil dari tabel warehouse. Kayak misalnya, oh ini primary key mata kuliah, ambil dari tabel mata kuliah. Gitu loh. Oh iya Pak Bu, saya Bu. Iya ya, benar ya? Kayaknya benar Bu. Ya. Iya Bu. Benar ya? Iya Bu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, memang agak membingungkan sih kalau misalnya baru pertama kali kan kalian, tapi nanti banyak latihan insya Allah bisa. Gitu ya, 2NF. Jadi 2NF tadi poin pentingnya ada di fungsional dependensi atau tadi ya ketergantungannya terhadap primary key ya. Jadi pertama kita lihat di tabel tersebut kira-kira ada berapa primary key. Terus yang bukan primary key kita cek tergantungnya ke semua primary key atau ke salah satu saja ya. Kalau cuma ke salah satu saja berarti kita pisahkan dia ya, contohnya ini ya. Oh, ke NIM saja ya, berarti NIM ini akan jadi primary key dari tabel sendiri. Terus kode kuliah ini jadi primary key dari tabel sendiri. Nah, kalau yang tergantung kedua-duanya juga akan jadi tabel sendiri ya. Jadi intinya dari 2NF tidak boleh ada atribut yang tergantungnya hanya secara parsial atau tergantungnya seperti ini tadi ya, cuma ke salah satu primary key saja. Gampangannya sih kalau di sini biasanya kita udah tahu oh, ada entitas apa gitu ya, terus kita pisahkan. Kalau kalian sudah belajar ERT gampangnya seperti itu. Oke, 2NF sudah? Ada pertanyaan lagi? Bu, mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya, siapa ini? Bima ya? Iya Bu. ERT kemudian CDM dan PDM itu diperkenankan dua primary key atau Ya, sebenarnya mulai dari ERT kita juga boleh ada dua primary key ya sebenarnya. Cuma memang kadang-kadang kalau satu saja sudah cukup, ya kita pakai satu saja. Misalnya mahasiswa gitu ya, NIM saja sudah cukup, nggak usah pakai NIK. Misalnya kalian kan punya nomor induk kependudukan, punya KTP. Nah, kalau satu saja sudah cukup.
biasanya ya sudah boleh pakai satu saja. Tapi kalau memang kita membutuhkan pakai 2 atau lebih, itu juga diperbolehkan. Baik di ERD, CDM maupun PDM, boleh semua. Lebih dari 1. Gitu ya, Bima. Paham? Jelas? Oke. Baik, ada lagi sebelum saya lanjutkan ke normal ketiga. Oke ya, jadi normal ketiga. Nah, apa sih normal ketiga? Ya, jadi kalau kita bicara normal ketiga, sudah wajib selesai normal 2. Jadi sudah berada dalam bentuk normal kedua. Tidak boleh belum selesai normal kedua langsung ketiga ya. Jadi harus finish dulu selesai di normal kedua. Nah, itu semua seperti itu selalu ya. Harus menyelesaikan bentuk normal atasnya. Nah, kemudian ini tidak ada ketergantungan transitif. Apa itu ketergantungan transitif? Di mana atribut yang bukan key primer tergantung pada atribut bukan key primer lainnya. Apa ini maksudnya? Ya, kita langsung lihat contohnya saja ya. Oke. Jadi seperti ini contohnya. Kalau kalian lihat di tabel ini tabelnya tentang mahasiswa ya. Ada NIM, nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, sama kode pos. Oke, di sini sudah kelihatan, oh ini tabel mahasiswa. Apakah ada multi value? Sudah nggak ada ya, sudah memenuhi 1 NF. Apakah ada komposit? Komposit juga nggak ada kayaknya, karena alamatnya udah dibagi-bagi. Ada jalan, kota, berarti 1 NF udah beres ya. Kemudian 2 NF. Dari 2 NF di sini dari mahasiswa ini yang jadi primary key kan NIM ya. Apakah yang lain ini sudah tergantung ke NIM? Nama mahasiswa, alamat kota, alamat provinsi, alamat kode pos. Sudah tergantung ke NIM semua? Sudah. Sudah ya, Kecil. berarti sebenarnya dia sudah Sudah, Mbak. memenuhi 2 NF. Nah, sekarang kita lihat apakah mungkin ada atribut yang bukan primary key. Jadi ini primary key-nya ya, sudah kita tandai. NIM adalah primary key. Nah, kalau 3NF, kita cek yang bukan primary key. Apakah mungkin tergantung ke bukan primary key yang lain. Misal ya, alamat jalan mahasiswa, apakah tergantung ke nama mahasiswa? Enggak ya. Alamat kota, apakah tergantung ke nama mahasiswa? Sepertinya enggak juga ya. Alamat provinsi, apakah tergantung ke nama mahasiswa? Kan enggak ya, karena ini nama mahasiswa kan tadi tergantung NIM. Jadi ini sebenarnya enggak. Nah, sekarang yang di sini alamat kode pos. Nah, biasanya ya, kalau kalian menentukan kode pos itu berdasarkan apa sih? Kecamatan gitu ya, kabupaten, provinsi gitu kan ya. Jadi kode pos itu kan biasanya berdasarkan, kalau di Malang kayaknya kecamatan gitu kan, kecamatannya. Atau mungkin kalau yang kota-kota besar itu biasanya ya di satu kecamatan itu dibagi lagi berdasarkan kelurahan atau mungkin jalan ya. Nah, sehingga kalau kita lihat sebenarnya untuk menentukan kode pos ini kita bisa lihat dulu kotanya di mana ya, provinsinya di mana ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kalau kalian baca keterangannya, karena masih terdapat atribut non-primary key, ya, jadi kota, kok alamat kota ya ini, oh ya, alamat kota mahasiswa, alamat provinsi mahasiswa, ini sebenarnya tergantung ke alamat kode pos. Ya, jadi kota sama provinsi ini kan menentukan kode pos. Padahal kode pos ini bukan primary key kan. Nah, jika ada kasus seperti ini, atribut kok tergantungnya ke atribut lain yang bukan primary key, maka kita bisa memisahkan dia menjadi tabel baru. Ya. Nah, ini adalah 3NF. Jadi, akan kita dekomposisi atau akan kita pecah.
akhirnya akan ada tabel baru, misalnya tabel kode pos ya, di mana kode pos tadi udah ditentukan alamat kode posnya ya, atau kayak biasanya kodenya ya, kodenya misalnya 6512 berapa gitu kan. Nah, itu kemudian kalau sudah tahu kode posnya, biasanya kan untuk kota sama provinsinya juga sudah pasti sama ya. Nah, jadi alamat provinsi sama kota ini bisa masuk ke kode pos. Nah, jadi akhirnya nanti akan seperti ini. Ada pada kode pos ya, alamat kode pos mahasiswa, alamat jalan mahasiswa, provinsi, alamat kota terdapat fungsional dependensi, di mana kode pos ini tergantung ke jalan ya kan, alamat provinsi sama alamat kota ya. Jadi seperti ini. Akhirnya ya akan mana ya ini jawabannya tadi ya. Nah, akhirnya akan terbentuk yang tabel di bawah ini ya. Akhirnya mahasiswa itu cuma pakai NIM ya, tadi ya, NIM, nama, alamat jalan sama alamat kode pos, dan ada tabel baru yaitu tabel kode pos. Isinya alamat kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota ya kan, karena untuk kota sama provinsi yang sama harusnya tambah kecamatan ya. Biasanya kode posnya juga sama. Kayak gitu. Bisa dapat gambaran 3NF? Halo? Contohnya nggak banyak ya ini ya? Gambaran, Bu. Udah ya? Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi 1NF sama 3NF itu seperti itu. Oke, masih ingat 1NF tadi apa? Atribut multi-value Ya. sama composite. Ya, atribut multi-value, komposit, dan jangan lupa menentukan primary Key. key. Kalau yang 2NF? Memisahkan itu tabel. Berdasarkan ketergantungan fungsional. Yang tergantung. Ya, atau primary key-nya tadi ya. Gitu. Oke, yang ketiga, 3NF adalah tidak boleh ada atribut yang bukan primary key yang tergantung ke atribut lain yang bukan primary key ya. Jadi kalau 3NF kuncinya di bukan primary key ya. Kalau 2NF kuncinya di primary key. Ya, kalau yang 2NF tadi kan harus tergantung semua ke primary key-nya. Jadi kita bisa kalau 3NF ketika ada atribut non-primary key tergantung ke atribut lain yang non-primary key, maka juga akan kita pisah. Gitu ya. Nah, nanti kalian baca berkali-kali akhirnya nanti apa. Oke. Nah, jadi ini saya kasih contoh lagi ya. Mungkin habis ini sudah ya kuliahnya ya. Jadi ini normalisasi data. Awalnya seperti ini. Ini tabel normal atau bukan? Jelas bukan ya. Belum. Masih ada kosong-kosongnya seperti ini. Nggak boleh ya. Berarti kita harus buat dulu dia ke normal bentuk pertama ya. Jadi normal bentuk pertama kan selain kosong-kosong ini biasanya juga bisa kita anggap normal bentuk pertama ya, karena di sini kan jadinya multi value kosong gitu ya. Nah, jadi nanti seperti ini tabelnya tetap sama, ada nomor proyek, nama nomor pegawai seperti ini, kita isi aja seperti ini ya. Jadi normalisasi pertamanya seperti ini. Kita isikan dulu. Kemudian apakah ada multi value dari data ini? Koma-koma gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Apakah Nggak ada, ada Bu. komposit yang bisa dibagi lagi? Ada komposit yang bisa dibagi? Tidak ada Nggak sebenarnya. ada. Berarti Sepertinya tidak normalisasi pertama sudah. Berarti yang kurang di normalisasi pertama cuma nambahkan primary key ya. Di sini ditambahkan nomor proyek sebagai primary key dan nomor pegawai sebagai primary key. Jadi primary key-nya ada 2 ya. Karena ini kan
hubungannya sama proyek, yang sini hubungannya sama pegawai. Oke, sampai sini normalisasi pertama. Nah, kemudian normalisasi kedua tadi kita akan ngecek atribut lain apakah tergantung ke kedua primary key tersebut ya. Kita kan punya dua ya. Jadi kita cek. Apakah nama proyek tergantung ke nomor proyek dan nomor pegawai? Tidak, Bu. Cuma ke nomor proyek ya. Nomor proyek. Kalau Nomor nama proyek aja. pegawai, Nomor pegawai. nomor pegawai golongan, Nomor golongan pegawai. nomor pegawai juga, besar gaji juga tergantung ke pegawai ya. Jadi di sini atribut-atribut yang di sini tergantungnya ke salah satu aja, nggak ada yang kedua-duanya. Makanya nanti kita pisahkan ya. Jadi ada atribut apa? Tabel apa yang pertama? Proyek. Proyek. Yang Proyek. kedua adalah tabel Pegawai. pegawai. Oke, benar. Hasilnya seperti ini ya. Ada proyek, ada pegawai. Nah, jadinya kalau jadi proyek ya, ini kan kalian bisa lihat sebenarnya nilainya itu cuma NP1 sama BRR, NP2 Pemda gitu kan. Nah, jadi kita nggak usah nulis berkali-kali ya. Kita nulisnya ya cuma 2 kali aja. Oh, NP1 BRR, NP2 Pemda. Nah, di sini kalian bisa lihat ini lebih simple. Jadi di sini yang nama proyek sama nomor proyeknya diulang 6 kali. Ketika kita bikin tabel baru, dia cuma jadi 2 baris. Gitu ya. Oke. Kemudian ada tabel pegawai ya. Ini seperti ini. Ada Anton, Paula ya, seperti ini. Oke. Nah, ada lagi data atau informasi yang belum kesimpan di sini. Kalau kita cuma bikin 2 seperti ini, Golongan. golongan. Golongan Nah, gaji nggak, Bu? kalau kalian perhatikan di sini ya, kalian perhatikan di sini. Nah, sebenarnya di sini itu juga nyimpen proyek ini siapa sih pegawainya yang kerja ya. Jadi nomor proyek 1, oh ada pegawai 1. Nomor proyek 2, pegawai 1 juga ada. Nomor proyek 2 ada pegawai 12. Nomor proyek 2 ada pegawai 14 ya. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat ada data mengenai nomor proyek yang dikerjakan oleh pegawai yang mana. Kalau kita pisahkan hanya seperti ini, apakah data itu tersimpan atau hilang? Proyeknya dikerjakan oleh siapa itu kalau kita bagi hilang. dari seperti ini Hilang, Bu. hilang kan ya. Jadi kita cuma punya proyek sama pegawai, tapi kita nggak tahu proyek ini siapa sih pegawai yang kerja. Nah, nyambung ya. Nah, oleh karena itu kita butuh bikin tabel proyek pegawai. Ya, di mana tabel proyek pegawai ini nyimpen nomor proyek sama siapa pegawai yang kerja. Nah, ini yang namanya tadi lossless join composition ya. Jadi nggak boleh ada informasi yang hilang ketika kita membedakan atau memisah tabel. Ini kan tadi hilang informasinya. Jadi walaupun di sini nggak ada atribut lain yang tergantung kedua-duanya ya, tapi ketika kita lihat lagi, oh ternyata ada informasi yang hilang, sehingga kita bikin tabel baru di mana isinya cuma foreign key ya, dari primary key, tabel proyek, dan tabel pegawai seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini ada datanya, oh proyek 1 yang ngerjakan pegawai 1, proyek 2 yang ngerjakan pegawai 2. Oke, nyambung sampai sini? Nyambung. Nyambung ya. Nyambung. Jadi ini sebenarnya masih masuk 2NF ya, 2NF. Kita mecah tadi dan nggak boleh ada informasi yang hilang, itu 2NF. Nah, sekarang kita lihat 3NF ya, 3NF. 3NF tidak boleh ada atribut non primary key yang tergantung ke tab non primary key lain. Oke, nah ini kalau dilihat ya di sini ya. Di sini ada tabel proyek. Kalau ini kan nggak mungkin ya ada 3NF ya, karena dia kan cuma satu saja yang bukan primary key, jadi nggak mungkin yang ini. Kalau yang ini, apakah nama pegawai tergantung golongan?
Enggak ya? Enggak. Ataukah apakah besar gaji tergantung golongan? Iya, Bu. Iya Iya, ya. Bu. Ini harusnya, Iya. oh ya udah benar ya. Nah, jadi ini tuh besar gajinya tergantung ke golongan. Padahal golongan ini bukan primary key. Nah, ini berarti tidak memenuhi 3NF. 3NF tidak boleh ada atribut yang bukan primary key tergantung ke atribut lain yang bukan primary key. Karena besar gaji kok tergantung ke golongan yang bukan primary key, maka akhirnya dia kita pisahkan menjadi tabel baru ya. Jadi di sini akan ada tabel golongan seperti ini ya. Tabel golongan isinya golongan sama besar gaji. Sehingga di tabel pegawai kita sudah nggak perlu lagi nuliskan besar gaji ya, karena besar gajinya yang tergantung golongannya di sini. Jadi sudah memenuhi 1, 2, dan 3NF ini. Oke? Paham step by step-nya? Sudah ada gambaran, Bu. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum, Bu. Belum. Oke, latihan lagi ya ini ya. Ini seperti ini. Ini masih ada yang kosong-kosong ya. Kosong-kosong. Berarti 1NF-nya kita isi dulu ya, yang kosong-kosong. Kita isi dulu, kemudian kita cek 1NF apakah ada multi value? Nggak ada. Enggak ada. Kayaknya nggak ada, Bu. Apakah ada komposit yang bisa dibagi lagi? Atributnya? Nggak ada juga. Nggak ada juga. nggak ada juga. Sehingga Tidak ada, kita Bu. cukup menentukan primary key ya. Karena di sini ada mahasiswa, ada kode mata kuliah, akhirnya kita memilih ada 2 primary key, yaitu nomor mahasiswa dan kode mata kuliah. Itu 1NF ya. Nah, ini baru kita masuk ke 2NF. Kita cek lagi kayak tadi ya. Apakah nama mahasiswa tergantung kedua-duanya? Apakah salah satu saja ya? Gitu. Kira-kira nanti akan jadi berapa tabel ini? Ini udah ya tadi ya. 3. 3? 2, Bu. Sepertinya antara 4 ya, Bu. Kalau sampai Oke. tahap akhirnya nanti. Oke. Oke, jadi 2NF-nya ini nanti akan jadi seperti ini karena tadi kita primary key-nya nandainya 2 ya. Nandainya ada 2 sehingga nama mahasiswa ini berhubungan sama primary key mahasiswa, ada tabel mahasiswa, terus nama mata kuliah ya, dosen, nama dosen ini kayaknya juga masih dianggap mahasiswa ya. Akhirnya masuk mahasiswa lagi mata kuliah. Akan ada tabel mata kuliah, kemudian nilai tergantung kedua-duanya. Jadi ada tabel nilai. Akhirnya akan seperti ini. Tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan ada tabel nilai. Ya, ini 2NF. Oke. Oh ya, ini harusnya 2NF juga ya. Kode dosen. Kode dosen ini sebenarnya kalau di awal kita juga bisa tahu ya, langsung kode dosen ini sebenarnya bisa jadi primary key juga. Ya. Jadi harusnya 2NF-nya jadi 4. Karena kode dosen akan seperti ini. Oh, sebentar. Oke ya, seperti ini ya. Dimana nanti di tabel mata kuliah tetap ada kode dosen yang mengajar. Jadi ini cuma sampai 2NF. Oke? Oke, ini ada soal lagi. Ini nggak ada jawabannya ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah? Sudah cukup panas untuk hari ini? Udah ya kayaknya ya.